Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Perkenankan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran pada modul 2.3 adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Pengertian coaching menurut International Coaching Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Paradigma berpikir coaching diantaranya adalah fokus pada coachee yang dikembangkan, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching adalah 1. Kemitraan. Posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Pada proses kreatif, coach menghantarkan coachee dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Prinsip memaksimalkan potensi, di sini terdapat rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coachee yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan keberhasilannya. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, hati, pikiran selaras saat sedang melakukan percakapan coaching dengan coachee. Mendengarkan aktif adalah seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Dalam percakapan coaching, coach hanya fokus dan pusat komunikasi berada pada diri coachee, yakni sebagai mitra. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali dan menggugah dan menstimulasi pikiran coachee agar dapat memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Alur percakapan Tirta. Tujuan, coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching. Rencana aksi adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coachee terhadap permasalahan yang dihadapi. Tanggung jawab merupakan komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh coachee dalam menyelesaikan permasalahannya dan melaksanakan rencana aksi yang telah direncanakan. Pada kegiatan praktik observasi, saya Kemisi sebagai pengamat atau observer, Bu Yuli Wahyuni sebagai coach, Bapak Mawon Supriyanto sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi hari ini akan mempraktikkan praktik observasi tentang kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh saya sebagai pengamat di sini dan Bu Yuli sebagai coach, kemudian Pak Mawan sebagai coachee. Dan kegiatan pertama yang akan saya lakukan adalah sebagai pengamat, yaitu memberikan pertanyaan kepada coach selaku sebelum dia melakukan kegiatan coachingnya dengan Pak Mawan. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang. Sebelum kita mulai kegiatan coaching antara dengan Pak Mawan, saya ini bercakap-cakap sebentar di Bu Yuli. Oh ya, kegiatan hari ini akan saya rekam sebagai dokumentasi kegiatan yang kita lakukan, yaitu observasi pelaksanaan coaching terhadap rekan sejawat. Dan untuk melengkapi tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan seperti yang saya sampaikan di
di depan tadi bahwa hari ini yang berperan sebagai pengamat adalah saya, Ibu Kemisih, yang sebagai coach adalah Ibu Juli, dan yang sebagai kunci adalah Pak Mawan. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan melakukan tanya jawab atau pra-observasi kepada Bu Yuli sebelum Bu Yuli melakukan coaching dengan Pak Mawan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mawan. Dalam kegiatan praktek kucing hari ini, kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin jenengan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini tentang kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Kemudian dari bagian kompetensi tersebut, kira-kira bagian yang spesifik yang bagian mana yang ingin hari ini diobservasi? Mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang tersebut. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut bagaimana? Nah, diharapkan nanti kucing bisa menggali ide-idenya sendiri, menemukan jawaban dari segala permasalahannya, menemukan solusi yang akan dilaksanakan. Jadi dengan ingin indikator ketercapaiannya adalah dengan nanti bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh kucing sehingga kucing bisa menemukan permasalahan. Baiklah Bu Juli, sekarang dengan bisa melakukan praktek kucing dengan Pak. Selamat siang Pak Mawan. Ini Pak Mawan ke tempat saya ada apa nih? Oh iya Bu, sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya akan mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ini punya waktu luang? Saya punya waktu luang untuk Bapak. Silakan apa yang ada yang bisa saya bantu, mungkin yang bisa saya butuh waktu Bapak. Iya Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, saya kan menyusun suatu kegiatan, namun saya pesimis apakah kegiatan tersebut dapat kita laksanakan pada tahun ini. Oh begitu, jadi Pak Mawan punya planning rencana kegiatan, tetapi pesimis gitu ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa yang membuat Bapak menjadi seperti itu? Ya, jadi kita ketahui kan Bu bahwa guru yang ada di sekolah kita beberapa waktu yang lalu itu pindah tugas karena beliau akan jadi PDKSN di sekolah yang lain kan Bu. Oh iya. Terus kita memang tahu ya Pak, ini kan kemarin memang habis ada pertemuan besar. Terus ada keterkaitan permasalahan itu gimana Pak? Iya, jadi ini Bu, untuk selama ini kegiatan yang kita laksanakan yaitu adanya kegiatan open class berupa open rekaman tadi yang nah, selama ini kegiatan tersebut itu kan selalu beliau berdua yang melaksanakan itu dan sudah terbiasa selama ini seperti itu. Iya Pak Mawan ya. Dengan tugas guru tersebut, kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana. Sebetulnya masih bisa sih Bu, cuma hanya saja beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya karena yang jelas beliau berdua itu sudah terbiasa, kemudian sementara Bapak Ibu yang lain itu kan selama ini belum terbiasa melaksanakan kegiatan di lapangan seperti itu kan. Kalau menurut Pak Mawan sendiri, apa yang membuat Pak Mawan menjadi khawatir? Ya, saya khawatir ketika nanti kita laksanakan sementara teman atau guru yang lain yang belum terbiasa sama sekali itu tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana seperti beliau berdua dulu. Oh begitu ya Pak Mawan. Tapi memang kita harus menerima kenyataan bahwa kepindahan tugas itu memang harus dilaksanakan ya Pak Mawan ya. Iya, sebetulnya betul sih Bu, mestinya begitu. Oh baik Pak Mawan, saya paham sekali permasalahan yang Bapak alami.
Sekarang saya ingin bertanya, apakah masih ada potensi lain dari sekolah kita ini agar kegiatan tetap bisa dilaksanakan? Ya, sebetulnya Mas ada Bu, kan masih ada Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa kita ajak melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu mengapa Pak Mawar tidak memanfaatkan potensi tersebut? Ya, yang pertama seperti yang saya utarakan bahwa beliau berdua itu sudah terbiasa, sementara Bapak Ibu guru yang lain itu belum terbiasa melaksanakan kegiatan di luar maupun seperti itu. Kira-kira adakah kemungkinan Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, Pak? Karena memang kenyataannya tim Bapak yang sebelumnya sudah tidak bisa membantu Bapak karena sudah berbeda lembaga seperti itu. Ya, sebetulnya bisa sih Bu, kita mengajak ataupun membentuk tim dengan Bapak Ibu yang lain yang ada saat ini. Benar Pak Mawar, Bapak sudah menyusun rencana tindakan dengan baik. Saya salut dengan Pak Mawar. Bagaimana Pak untuk selanjutnya? Saya akan membuat suatu rancangan kegiatan yang dilengkapi dengan rundown kegiatan, kemudian kepanitiaan dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut kita harapkan tetap bisa kita laksanakan pada tahun ini. Itulah pentingnya bekerja sama ya Pak. Kegiatan berjalan lancar, namun terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, saya merasa lega dan saya mungkin rasa pesimis saya mulai sedikit hilang. Mudah-mudahan pada tahun ini kegiatan yang selalu kita adakan setiap tahun itu bisa kita laksanakan juga di tahun ini, meskipun dengan personel atau tim yang berbeda. Jika boleh saya simpulkan, Bapak merasa khawatir karena rekan kerja yang solid berpindah tugas nih Pak Nggih. Iya. Dan sekarang Bapak sudah bisa membuka diri dengan mengajak teman yang lain untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut dengan bimbingan Pak Mawar. Betul ya Pak Mawar ya? Iya. Terus kemudian kalau menurut saya bisa Pak, menurut Pak Mawar apa yang Pak Mawar lakukan supaya tim baru Bapak bisa bekerja secara optimal? Ya, setelah tadi mungkin saya akan menyusun satu rancangan, kemudian kita bentuk satu kepanitiaan dan kita sampaikan rancangan itu kepada panitia tersebut. Oh begitu. Lalu apakah ada hal lain yang Bapak akan lakukan? Ya, setelah perencanaan kita buat, tentunya kita akan mensosialisasikan. Kita harapkan dengan demikian Bapak Ibu guru yang masuk atau kita rekrut dalam panitiaan tim itu bisa memahami tentang tugas dan fungsi daripada tugas tersebut panitiaan tersebut. Untuk itu Pak, bagus sekali Pak. Terus bagaimana setelah proposal itu tersusun Pak? Ya, setelah proposal tersusun, perencanaan tersusun, tentunya kita akan menyampaikan pada Bapak Kepala Sekolah. Kita juga minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi tentunya kepada teman-teman yang masuk ke dalam panitia tersebut. Mungkin seperti itu. Langkah yang diambil sudah sangat tepat Pak Mawar tentang rencana Bapak itu. Ya, mudah-mudahan saja nanti dapat terlaksana terrealisasi kegiatan tersebut. Ya, syukur sekali Pak jika Bapak sudah lega. Lantas apa yang Bapak rencanakan tersebut tentang komitmen yang akan Bapak lakukan dalam merencanakan kegiatan tersebut? Komitmen tersebut tentunya kita harus saling melengkapi, saling mengisi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, yang kita harapkan kegiatan yang menjadi rutinitas daripada kegiatan sekolah itu dapat tetap terlaksana meskipun dengan personil atau tim yang berbeda. Lalu dukungan apa yang Bapak perlukan?
tentunya dukungan yang pertama tadi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman-teman guru yang lain, baik itu yang masuk dalam kepanitiaan dalam tim tersebut maupun yang tidak, sehingga kita harapkan kegiatan atau program sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah pasti sangat mendukung kegiatan yang Bapak sampaikan ya Pak Mawan. Semoga kegiatan Pak Mawan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin Pak, kita sama-sama, kita memang semestinya saling membantu. Ya, terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat terlaksana. Mohon izin Bu ya, saya ada kelas, mungkin saya baik kelas, dan terima kasih Bu serta mohon maaf atas waktu yang telah dikurangkan. Silakan Pak Mawan, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli dan Pak Mawan yang sudah melakukan proses percakapan kucing dengan menggunakan alur tirta. Terima kasih Bu Yuli ya. Kegiatan kucingnya sangat luar biasa dan setelah saya observasi, saya bisa melihat bahwa Bu Yuli sudah menguasai kompetensi sebagai kucing, yaitu diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang betul. Ya, dari dari kegiatan kucing ini, yang ingin saya tanyakan adalah indikator ketercapaian apa yang diinginkan pada saat tadi melakukan kucing ini. Iya, tadi ide-ide dari Pak Mawan selaku kucing sudah sangat tergali karena beliau menceritakan dengan detail, memberikan catatan-catatan kecil dan mempunyai rencana agenda ke depan, kemampuan untuk tadi sangat luar biasa Bu. Ide itu sudah bermunculan dari Pak Mawan sendiri sehingga beliau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri. Kemudian catatan hasil saya observasi kegiatan praktek tadi, saya bisa melihat bahwa Bu sudah mampu melakukan percakapan kucing menggunakan alur tirta, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mengarahkan Pak Mawan sebagai kucing untuk menemukan satu solusi atas permasalahannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari 8 kucing yang barusan dilakukan? Kompetensi yang akan terus saya kembangkan adalah selalu berlatih agar memberikan pertanyaan sebetulnya lebih maksimal seperti itu, biar semakin banyak ide-ide yang keluar dari kucing sendiri ya. Terima kasih Bu ya, karena kegiatan praktek kucing hari ini sudah sesuai dengan alur kita, kemudian jenengan sudah memiliki kompetensi sebagai kucing, sebagai coach, dan saya harapkan untuk kegiatan kucing yang lain nanti jenengan bisa semakin meningkatkan kompetensinya, kemudian sehingga bisa mengarahkan si kucing untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih ya Pak Mawan ya sudah menemani. Terima kasih Bu Yuli. Demikian kegiatan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang observasi, penilaian observasi terhadap percakapan kucing dengan menggunakan alur tirta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.